balik lagi sama aku Nazia Hir di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau bahas dan juga mau membacakan karakter dari saksi yang katanya adalah teman dari almarhumah Vina ya, Vina Cirebon ya, yang berkaitan dengan pembunuhan Vina ini. Aku mau bacain karakter dari Widi maupun si Mega ini. Nah, Mega dan Widi ini kan katanya kan di tempat si Vina ini di tempatnya si Mega maupun si Widi ini ya, sebelum kejadian itu juga sampai pinjam bajunya lah, sendalnya lah, dan juga Widi ini sempat menghubungi Vina di detik-detik kejadian ya. Nah, kalau aku melihat karakter dari si Widi ini memang orangnya jujur. Cara bicaranya itu tidak ada penekanan. Kalau orang bohong itu pasti ada penekanan-penekanan. Walaupun tipis, walaupun sedikit itu pasti ada. Nah, ini dia tuh menceritakan dengan apa ya? Dengan plong, dengan biasa aja gitu. Kayak nggak ada tekanan, seperti orang bercerita bener-bener gitu. Artinya cerita dari Widi mengenai kejadian Vina itu dan persahabatan mereka itu benar. Benar sekali, karena kelihatan dari Widi ini orangnya cukup tegas, berani berkata jujur, dan dia tuh nggak suka drama, dia nggak suka konflik, dia nggak suka yang ribet. Jadi apa yang diungkapkan oleh Widi itu benar. Itulah yang terjadi pada saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Nah, untuk Mega ini kalau aku lihat memang ya dia masih agak maju mundur, agak sedikit takut, tapi dia harus berani gitu. Karena apa? Dia memberanikan diri untuk mengatakan yang sejujurnya karena dia ingin sekali mengungkap kasus ini yang sebenarnya, menyelesaikannya, karena dia berharap dengan dia berkata jujur apa adanya, maka arwah si Vina ini jadi tenang gitu loh. Jadi dia benar-benar pengen sahabatnya ini, si Vina ini tenang gitu. Makanya dia berani berkata sekarang. Nah, kalau yang aku dengarkan kenapa dia berani speak up sekarang itu kan karena memang ini adalah kesempatannya ya. Mungkin kemarin-kemarin belum ada kesempatan dia untuk bicara, atau dia tidak dipanggil atau apa. Jadi gimana ya, jadi kalau ada yang bilang kok baru sekarang sih, kita tuh nggak bisa bilang begitu, apalagi ini berhubungan dengan pembunuhan kan katanya. Pastilah dia jadi lebih hati-hati, karena kalau dilihat dari si Mega ini orangnya memang benar-benar berhati-hati gitu. Jadi mungkin ada ketakutan juga dibalik mereka tidak punya kesempatan atau tidak ditanya gitu. Kembali ke Widi orang yang jujur apa adanya, dan dia tuh orangnya greget gitu. Dia tuh udah kayak yang udah gitu loh, selesai gitu loh, dan jangan disimpang siurin lagi kasus Vina ini gitu loh. Sebenarnya itu sih yang aku lihat dari Widi maupun Mega ini, dia benar-benar orang yang berkata jujur apa adanya, dia tidak bohong, tidak menambah-nambahkan, tidak melebih-lebihkan juga apa yang mereka tahu gitu loh. Apa yang mereka kenal dari Vina gitu. Cuma kembali lagi, karena udah terlalu banyak sekali ya dibuat saksi ini, saksi itu sangat disayangkan sekali. Coba saja, kan sudah terbukti ya, ada chat dari kasus si Vina ini, ada chatnya Widi ke Vina, itu kan semua harusnya sebagai bukti gitu. Pembunuhan atau memang dibunuh kan bisa aja ya dengan cara dilempar batu, jatuh, keprok sedikit mungkin langsung meninggal tanpa ada pemerkosaan atau tidak ada kekerasan yang brutal gitu. Itu juga bisa gitu. Cuma memang kalau aku lihat dari sini, ini bukan kecelakaan tunggal ya, bukan hanya sebuah kecelakaan, tapi mereka ini menurut aku ya, yang aku lihat dari apa yang aku lihat gitu, dari terawangan aku, bahwasanya ini pembunuhan gitu loh, bukan apa ya, hanya kecelakaan biasa, bukan. Nah, cuma ya ini sudah terlalu jadi kayak benang kusut
ya memang kasus Vina ini akan up and down. Jadi akan ada apa ya, saksi baru lah, inilah yang membuat ini semakin kayak benang kusut gitu, karena ini sudah terlanjur gitu. Gimana sih, ada seseorang yang karena udah kecemplung, daripada dia malu, ya udah bilang aja memang itu kok kejadiannya, jadi saling ngotot. Tapi sebenarnya kalau kita mau, kalau menyelesaikan ini ya ambil kesaksian dari Widi maupun Mega, karena mereka ini benar-benar apa ya, jujur banget apa yang mereka ungkapkan. Ini nggak ada rekayasa, nggak disuruh siapapun, itu benar-benar dari hati mereka. Jadi kalau menurut aku sebenarnya sih kuncinya di orang tua ini juga bisa ya untuk dibuka gitu. Untuk yang Linda yang kesurupan, aku melihat karakter Linda ini apa ya, kayak ada sesuatu yang dia nggak suka juga dari Vina gitu, entah itu bersaing, entah itu apa gitu. Mungkin nggak kesurupannya ini dibohongi apa, cuma aktingnya dia aja gitu. Nah, aku rasa sih kalian udah mulai terkuak ya, udah mulai tahu gitu dia bohong atau enggak. Cuma kalau aku lihat memang Linda ini pinter berakting orangnya. Dari awal tuh aku udah lihat aktingnya itu kelihatan banget ya, apalagi waktu Bang Hotman katanya lagi ada wakil-wakilnya Bang Hotman, waktu itu pengacara dari kasus Vina ini yang akhirnya bertemu dengan Linda. Di situ Linda kesurupan lagi tiba-tiba. Nah di situ tuh aku melihat banget gitu ya, kejadian itu secara batin bahwasanya memang itu rekayasa ya. Intinya si Linda ini memang orang yang pinter sekali berakting. Nah, semoga kasus ini menjadi pelajaran juga, bahwasannya gimana juga orang tua juga harus dekat ke anak. Orang tua harus tahu semua seluk-beluk kelakuan anak, apa permasalahan anak gitu kan. Nah, kalau menurut aku Eki dan Vina ini memegang sebuah rahasia yang akhirnya menjadi target gitu ya, nanti kan akan terkuak ya di kepolisian gitu, dan insya Allah polisi akan mampu menyelesaikan ini secara benar dan baik. Oke, itu aja sih yang aku lihat ya. Intinya pegang aja si Wina, ada si Widi dan si Mega ini. Jangan lihat ke yang lain-lain. Dan terlalu banyak ya orang yang masuk ke sini untuk apa ya? Untuk sebuah kepentingan, sebuah kebutuhan. Nah, sampai situ aja, semoga jadi pengalaman juga buat kita orang tua untuk tetap kontrol anak. Ada saatnya kita itu bersikap, ada saatnya itu kita memberikan sikap juga, dan juga ada saatnya kita juga mengerti tentang apa yang dimauin anak gitu. Nah, dan jangan lupa selalu merangkul anak, jadikan teman sehingga anak mudah sekali untuk curhat ke kita, dan jangan pernah marah ketika anak kita melakukan kesalahan. Nah, intinya itu aja dari aku. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang mau aku bacain karakternya setelah ini dan situasi hatinya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, and komennya, dan dukung terus YouTube channel aku. Terima kasih.